Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dewa Wibiksana, NIM 11970300005, jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini, saya akan membahas tentang salah satu makhluk yang dianggap cukup berbahaya bagi manusia, yaitu nyamuk, serta kaitannya dengan perspektif sains dan Al-Quran. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian sains fisika dan Al-Quran. Menurut Wikipedia, nyamuk merupakan hewan serangga yang termasuk ke dalam ordo Diptera dan tergolong dalam famili Culicidae. Lebih lengkapnya, berikut klasifikasi ilmiah dari seekor nyamuk. Yang pertama, nyamuk berasal dari kingdom Animalia atau kingdom hewan. Kemudian, nyamuk berasal dari filum Arthropoda. Arthropoda di sini ialah berarti tidak memiliki tulang belakang atau istilah lain mengatakan invertebrata. Ciri khas dari arthropoda yaitu selain tidak memiliki tulang belakang, juga memiliki kaki yang berbuku dan kaki yang beruas. Nyamuk berasal dari kelas Insecta atau serangga. Ciri khas dari Insecta yaitu tubuhnya yang terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Nyamuk berasal dari ordo Diptera. Diptera sendiri berasal dari dua kata, yang pertama di dan yang kedua adalah pteron. Di memiliki arti dua dan pteron memiliki arti sayap, sehingga nyamuk digolongkan sebagai serangga yang memiliki dua sayap. Sedangkan yang terakhir yaitu famili Culicidae atau Culicoidea, yang berarti famili nyamuk. Berdasarkan buku yang dikarang oleh Dr. Nadiah Poiyaroh, yakni buku pintar sains dalam Al-Quran, tertulis beberapa fakta yang cukup mencengangkan dari seekor nyamuk. Di buku tersebut tertulis bahwa nyamuk memiliki 100 mata, 48 gigi, 3 buah jantung, di mana satu buah jantung untuk memompa darah ke tubuh utama, dan 2 jantung lain sebagai pengontrol sayap, di mana kepakan sayap bisa mencapai 600 kepakan per detik. Hal itulah yang menyebabkan nyamuk menghasilkan suara dengungan apabila ia mendekat ke telinga manusia. Selain itu, nyamuk memiliki alat pencair darah karena darah manusia itu kasar bagi belalai nyamuk. Selain itu juga terdapat alat pembius sehingga pada saat nyamuk mulai menusukkan pisaunya ke dalam tubuh manusia, hal itu tidak terasa sakit. Dilansir dari Jurnal Pembangunan Berkelanjutan yang ditulis oleh Emilia Chandra tentang pengaruh faktor iklim, kepadatan penduduk, dan angka bebas jentik atau ABJ terhadap kejadian demam berdarah dengue (DBD) di kota Jambi. Terdapat data jumlah penduduk kota Jambi pada tahun 2014. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jambi, sebanyak 678 penderita dengan kejadian DBD tertinggi di Kecamatan Kota Baru, yaitu sebanyak 232 orang penderita. Terdapat beberapa faktor yang dijadikan variabel penelitian, di antaranya temperatur, kelembaban, curah hujan, dan kepadatan penduduk. Untuk mengetahui pengaruh antara iklim, temperatur, kelembaban, dan curah hujan, kepadatan penduduk, dan ABJ dengan kejadian DBD, dilakukan uji korelasi dan regresi.
Berdasarkan hasil uji statistik, didapatkan bahwa temperatur tidak mempengaruhi terjadinya DBD atau regresi 0,08 atau 8%, di mana P value-nya yaitu 0,163 di atas 0,05. Sedangkan faktor kelembaban mempengaruhi terjadinya DBD, dengan IR DBD menunjukkan pengaruh sedang, yaitu angka regresi berada pada 0,48 atau 48%, di mana menurut Colton, bila regresi 0,26 sampai 0,50 merupakan area hubungan sedang. R dalam penelitian ini berpola negatif, artinya semakin bertambah kelembaban, semakin berkurang kasus DBD. Berdasarkan hasil uji statistik, didapatkan faktor curah hujan memiliki pengaruh sedang, yaitu regresi 0,346 atau 34,6%. Di mana menurut Colton pula, apabila R-nya yaitu 0,26 sampai 0,50 itu menunjukkan kekuatan hubungan yang sedang, dan R di sini berpola negatif. Artinya, semakin bertambah curah hujan, maka semakin berkurang kasus DBD. Yang terakhir yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk pada penelitian ini memiliki hubungan dengan kejadian DBD. Hubungan tersebut tergolong kategori hubungan rendah dengan regresi 0,153 atau 15,3% dan berpola positif. Artinya, semakin bertambah kepadatan penduduk, semakin tinggi kemungkinan bertambahnya kejadian DBD. Meskipun dapat membahayakan manusia, namun diciptakannya nyamuk ternyata terdapat hikmah dan manfaat tersendiri, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Dilansir dari channel YouTube Lensa Aswaja, manfaat dan hikmah diciptakannya nyamuk diantaranya: 1. Larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tumbuhan. 2. Nyamuk membantu proses penyerbukan tumbuhan coklat. 3. Berfungsi sebagai rantai makanan spesies lain. 4. Nyamuk dapat menghisap darah kotor manusia. 5. Mengurangi populasi bakteri parasit, khususnya pada air kotor. 6. Memotivasi manusia untuk hidup bersih. 7. Pembawa hikmah agar jangan hanya melihat ukuran, namun dari segi kebermanfaatannya. Sekian sedikit banyak penjelasan mengenai nyamuk dalam perspektif sains dan Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.